kasus ijazah supaya clear, Ya, clear, supaya dimaafkan. Betul. Akan dikasih berapa? Dan kita minta juga kepada Roy Suryo dan Roy Suryo CS tolong masuk pada substansi. Lagi dan lagi, sepertinya ada yang mulai saling sikut dan bahkan mulai perang saudara. Waduh, kira-kira siapa tuh rekan-rekan? Yang jelas, kini para penuding ijazah palsu Pak Jokowi makin kelabakan, makin kelimpungan. Kenapa? Ya karena bukti-bukti dari Pak Jokowi benar-benar sudah tidak bisa dibantah lagi. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita lihat bagaimana pola perdebatan yang terjadi pada saat ini rekan-rekan, pada saat fase krusial ketika berkas tersangka mulai dilimpahkan ke kejaksaan, mulailah hadir perdebatan-perdebatan yang sangat-sangat mencengangkan, termasuk perdebatan antara sesama kubu TPUA ataupun kubu Roy CS yang rekan-rekan kita bisa menilai sendiri usai adanya pertemuan, usai adanya sowan. Peristiwa sowan Egy Sujana dan DHL ke rumah Pak Jokowi, kini di internal mereka terkesan mulai sering debat dan tentu saja dalam tanda kutip saling cakar, saling sikut antara statement satu dan statement yang lainnya. Ini apakah menandakan bahwasanya mereka benar-benar pecah kongsi? Dan ayo kita analisa bersama. Yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut itulah yang dipermasalahkan. Mau asli apa tidak? Asli pun dipermasalahkan sama mereka melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Bisa. Ilmu Ya, pengetahuan. harusnya kalau Pak Risman kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Kita minta juga kepada Roy Suryo dan Roy Suryo CS tolong masuk pada substansi dan jangan terlalu melebar narasi-narasinya. Namun kan diproses dong melalui proses hukum yang ada. Betul. Dianggap benar ijazah Pak Jokowi itu tidak dapat dibuktikan keasliannya, ya melalui proses hukum juga, ya kan? Tentang dia memang tidak asli, udah dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli, terus lalu gimana? Mereka membuat seru, Bikin gaduh. ada yang membuat hal yang seperti apa, ya kan? Nah, kita tidak ingin ya dengan tadinya tujuannya untuk ketenangan atau demi menegakkan marwah bangsa, malahan menjadi pengacau. Tapi dalam hal ini kita sebagai TPUA, saya sebagai juga pengacara Bang Egy Sujana, tidak pernah, sekali lagi tidak pernah ikut menarasikan tentang ijazah S1. Pak Samsudin dan Bang Hozin, Bapak, Ibu yang hadir pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim pembela ulama dan aktivis perlu dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024 itu ditandatangani di samping oleh Prof. Egy Sujana, juga oleh Bapak Medi Juniarto, saya sendiri, kemudian Pak Rustam Effendi. Pak Dome nggak nanda tangan. Saya kira kita berempat yang menandatangani sebagai pengaduan masyarakat tanggal 9. Kemudian tanggal 9 April 2025 baru ada laporan informasi dari Bareskrim, dan 10 April keluarlah surat perintah penyelidikan. Dan tanggal 22 Mei 2025 telah diumumkan dan pengumumannya dihentikan. Saya kira ini satu hal yang mengejutkan dari proses-proses yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, karena proseduralnya saya kira tidak seperti itu. Pada ujungnya yang telah dicanangkan yaitu ada gelar perkara yang memutuskan penghentian penyelidikan. Saya kira gelar perkara itu harus melibatkan unsur Sulit ditebak, cara berpikir politiknya sangat sembunyi.
Terus kalau ada orang gagah beraninya gitu, yang sebelumnya terlihat kayak lumpuh ya, sakit, kursi roda, minta dikasihani, lalu bangun narasi kanker stadium 4 gitu ya. Terus diberikan ruang oleh Pak Jokowi dan akhirnya secara hukum diberi SP3 gitu, yang sebelumnya RJ ya, karena RJ itu harus kesepakatan dua belah pihak. RJ, terus sekarang mulai bicara saya perintahkan Pak Jokowi atau ya nggak masuk akal. Karena sebenarnya begini, saya melihatnya ya karena memang latar belakangnya kan aktivis ya, dan mengklaim dirinya aktivis garis keras tuh Bang Egy. Kan kita juga kenal baik ya. Saya pun juga kan aktivis juga, cara berpikirnya itu. Tinggal lagi sekarang pasca lepas dari himpitan ancaman hukum pidana ini, Egy bagaimana merecovery nama baik dia sebagai aktivis bahwa ternyata gigi gue masih ada, nggak ngomong amat kan itu aja. Jadi lagi nggak usah terlalu dianggap juga, karena memang orang lagi berupaya meyakinkan publik dan khususnya meyakinkan komunitas aktivis yang selama ini digeluti oleh Bang Egy gitu, bahwa tenang aja, gue masih Egy yang dulu, gitu ya, gue masih Egy yang garang. Karena kalau dia bilang perintah, dari mana logikanya perintah? Pak Jokowi itu 7 juta lebih orang kumpul aja dihadapi. Kalau dia ditakut-takuti segala macam, mana bisa dia ditakut-takuti mau diserbu rumahnya apa segala macam. 7 juta lebih 212 itu. Dia datangi. Walaupun sudah dilarang. Walaupun udah dilarang. Pas pampres. Waduh, ini kurus-kurus itu Bud. Jokowi nggak ada tandingnya soal nyalinya gitu. Dan dia kadang, jangan salah juga ya, cara berpikir karena jumpalitan tuh Pak Jokowi itu. Jadi yang seringkali kita melihat cara berpikir Pak Jokowi itu cara berpikir yang tidak normal. Cara berpikir orang yang tidak menduga itu dia lakukan, dan itu memang bagian dari strategi yang paling jitu Pak Jokowi dalam berpolitik. Jadi kalau urusan yang gini kecil lah, bahwa memang Pak Jokowi melihat kenapa terbagi akhirnya 2 klaster. Selain soal ancaman yang berbeda, ya dari segi pasalnya kan ada yang berbeda tuh, antara klaster 1 dan klaster 2. Pak Jokowi menilai 3 orang di klaster 2 ini ya, kalau orang-orang teman-temannya Budius bilang teroris ya. Teroris, benar. Teroris. Tifar, Roy, dan Rismon. Iya, ini orang yang dinilai Pak Jokowi yang selama ini menjadi motor untuk menebarkan segala macam informasi yang sesat terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan begitu loh, bikin buku, keliling-keliling, coba untuk menghasut banyak orang bahwa ini ijazah betul palsu. Padahal alat ujinya bukan ijazah yang dipegang Pak Jokowi, ijazah fotokopian, kan gitu ya, yang sudah nggak masuk akal kan. Tapi sejak awal sudah berani sampaikan ke publik palsu. Nah ini yang menurut saya ya, memang sejak awal niatnya itu bukan soal ijazahnya tuh, tapi bagaimana bisa mempengaruhi publik bahwa Pak Jokowi ternyata tidak baik nih menggunakan ijazah yang juga tidak benar. Kan ini nih yang mau dibangun opininya, yang sesungguhnya memang dia pun mungkin meyakini juga ijazahnya ya asli-asli aja. Sekarang kayak kau kuliah benar gitu ya, terus mengikuti prosedur, akhirnya dikeluarkan ijazah gitu. Terus mau jutaan orang bicara itu palsu juga, kita nggak gentar juga, karena kita lewati itu semua. Dan terkait lagi kembali soal Bang Egy ya, menurut saya begini, poin pentingnya ya, bahwa Pak Jokowi cukup menghargai ya, bahwa selama ini Bang Egy juga kan bagian dari Pak Prabowo. 2014, 2019, diehardnya Pak Prabowo gitu ya. Walaupun akhirnya berpisah jalan di 2024, tapi itu kan bagian Pak Jokowi juga menghargai apa yang dilakukan Bang Egy terkait dengan hubungan secara politik ya dengan Pak Prabowo sampai saat ini. Apalagi secara kemanusiaan dia menyatakan dirinya sakit. Kalau Pak Jokowi itu sakitnya kulit, Autoimun ya? bukan juga. Bukan juga. Jadi saya tuh pernah ngobrol sama dokter presidenan waktu ke Solo, waktu mau periksa Pak Jokowi. Saya tanya, dok, sakitnya Pak Jokowi itu apa kan gitu loh? Apakah sama dengan saya tuh? Saya pernah cerita nggak ya di sini atau apa? Saya tuh sama
dengan ketua RT di tempat saya tuh, Bud. Pernah. Pernah cerita kan? Iya. Jadi ternyata itu mirip betul. Bukan autoimun itu. Jadi kayak virus yang belum terdeteksi nih, gitu. Yang dia serang tuh kulit tuh. Dalam nggak diserang. Jadi kalau soal makan tetap nafsu makan, gitu ya. Kalau orang perokok ya, kayak Pak RT saya, dia tetap enak ngerokok. Nah kalau kita para perokok ini, itu kalau masih enak ngerokok, itu normal. Kan gitu loh, kita nggak merasa sakit gitu loh. Benar. Nah itu, kemiripan itu, dan saya konfirmasi ke Pak Jokowi, apa yang dirasakan oleh ketua RT saya, dengan apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi, persis sama. Jadi ternyata mungkin saja ya di era sekarang ini ya lingkungan yang tidak sehat dan lain sebagainya, mungkin juga ada virus-virus yang belum terdeteksi gitu ya. Sehingga itu akhirnya Pak Jokowi terkena itu. Jadi bukan sakit yang serius ya. Bukan sakit, karena yang dihantam itu bukan dalam. Kenapa Pak Jokowi masih aktivitas? Karena dia ngerasa baik-baik aja dalamnya. Walaupun terlihatnya mungkin nggak enak ya, agak kemerahan, misalnya begitu ya. Tapi khususnya kalau kena matahari. Tapi dia dalam itu dia baik-baik saja, dan memang dia namanya orang etos kerjanya tinggi ya, punya aktivitas yang luar biasa gitu. Walaupun udah pensiun, Pak Jokowi ngerasa nggak betah aja diam-diam. Kalau Pak RT saya 4 bulan diam, langsung sembuh berbalik normal. Karena normal. dia 4 bulan benar-benar nggak benar-benar keluar. di rumah aja 3 bulan lah, 3 bulan di rumah ya, sampai saya ketemu lagi, loh kok bisa normal lagi teh? Iya dong, katanya pakai apa deh? Pakai salep. Tiap hari dia pakai salep gitu. Pak Jadi Jokowi lama karena terlalu banyak aktivitas iya, keluar. iya masih tetap nemuin orang apa segala macam gitu ya. Jadi tadi itu saya merespon soal statementnya Egy, Pak Jokowi udah sakit, yang harus dipikirin dirinya. Gitu loh, dirinya Bang Egy lah. Katanya kan udah kanker stadium 4. Kanker stadium 4 itu cuma mukjizat yang bisa menyelamatkan nyawanya tuh. Kalau bicara medis itu udah resiko tertinggi gitu Saya loh. pernah juga di sini bilang orang yang stadium 4 itu hitungannya sudah kandau. Udah Ya, dan kan. harusnya kan orang yang sudah begitu Iya. meninggalkan hal-hal yang baik gitu ya kan, menghapus dosa lah Iya. mestinya, bukan lagi membuat dosa. Enggak, kan tapi begitu. banyak juga orang mau meninggal itu malah aneh kan banyak. Oh iya, termasuk Egy barangkali. Ya mungkin juga, mungkin juga. Kan banyak juga kok dia nggak pernah begitu. Iya. Kok perilakunya nggak normal. Kan ada juga yang ternyata itu 40 hari ya. Biasanya orang itu ada tanda-tanda yang kita kadang melihatnya kok jadi janggal ya. Iya. Perilaku janggal. Seolah-olah Tuhan ungkapkan siapa dia sebenarnya. Iya gitu. Jadi ya mungkin juga begitu. Iya. Mungkin juga begitu. Jadi jangan terlalu anggap serius lah. Jadi kalau misalnya beredar percakapan Egy sampaikan perintah gitu ya. Perintahkan Pak Jokowi. Perintahkan Pak Jokowi kan begini. Kalau misalnya secara komunikasi ya, orang bicara, jadi saya harus gimana nih? Kayak gitu. Ya harus begini Pak, bukan perintah. Kecuali kalau tidak diminta sarannya tuh. Jadi kalau dia misalnya Budius, gua harus gimana ya? Kan gitu. Ya kalau menurut gua harus begini loh. Nah itu saran. Iya, bukan perintah. Tapi supaya dia gagap, gua perintahkan. Iya. Gitu. Gua perintahkan, mana ada orang Pak Jokowi itu udah mantan presiden 2 periode, sekarang anaknya wakil presiden. Iya. Dan sekarang itu masih sangat dicintai masyarakat Indonesia tuh secara mayoritas. Bagaimana mau dia bisa diperintah sama Egy atau dia takut sama Egy Sujana? Yang enggak lah. Gue yakin kan enggak itu. Enggak ada takut-takutnya ini Pak Jokowi ini. Gitu loh. Apa yang ditakutkan sama Bang Egy coba? Bagian dari kekuasaan bukan. Gitu loh. Aktivisnya iya tapi sudah tua. Jalan pun juga udah sulit kan gitu loh. Walaupun kemarin sempat nyetir mobil katanya kan gitu ya. Cuma ngasih tahu bahwa gue udah agak bisa jalan. Sempat gitu. main drama-dramaan. Iya, drama. lah, Cuman kan cuma muter aja. Iya, muter aja. Cuma muter aja. Di bandara ke kursi roda. Iya, masih masuk Iya, drama jadi. Sampai di Kuala Lumpur di Malaysia, gagah Iya, begitu ya Ya kan. kayak drama Cina, jangan kan CEO dia. Jadi bisa dikatakan ya gaya komunikasi Egy ya dengan banyak teman-teman lamanya, kemudian telepon, kemudian di speaker, kemudian di video kan, itu seolah-olah bisa kita nilai sebagai dia sedang rebranding lagi kayaknya ya. Ya bahwa iya dong. Egy masih seperti Iya yang dong, dulu harus nih, begitu. ya Apalagi kan? yang bisa dilakukan kan begini ya. Ketika orang datang ya, ini tidak pada konteks dia datang mengajukan diri atau diundang, ya.
kita melihatnya baru dari substansi kedatangan itu. Orang datang ke rumah seseorang itu kan karena dia yang mau tuh. Kalau dia nggak mau, diundang sekalipun, gagal dong. Nggak mau gue datang. Siapa Jokowi? Kalau mau dia datang ke gue. Oh, gitu dong. Baru gue angkat jempol lah, kan gitu loh. Tapi kalau ini dia tetap datang, tapi dia gue diundang. Ya kalau lu nggak mau datang kan juga bisa juga. Dengan gagah beraninya gue nggak mau, kan gitu loh. Karena gue ngerasa benar. Kalau ini kan ngerasa memang udah di ujung tanduk juga. Kan begini ya. Di penjara tuh nggak enak. Di penjara tuh nggak enak. Sekarang sudah dalam status tersangka misalnya. Udah di pinggir penjara ya? Sudah di pinggir jurang. Waduh, deg-degannya kayak apa? Jadi kalau misalnya dalam posisi seperti itu, pasti orang berpikir menyelamatkan diri. Tapi bagaimana orang bisa selamat, tapi harga diri tidak terinjak-injak? Kan nggak mudah juga. Nah ini ada sedikit ruang nih untuk dia coba untuk menjaga harga dirinya. Karena soal hukumnya sudah selesai kan, SP3. Nah tinggal itu aja perjuangannya, biarin aja sih. Gitu loh. Dan gue yakin juga orang-orang termulia kita ini termul lah. sangat yakin lah kalau Pak Jokowi itu nggak bisa diatur-atur. Gitu loh. Orang sekeras bagaimanapun Ibu Mega, pada titik tertentu Pak Jokowi melakukan perlawanan dan tanda kutip dia lawan. Kurang kuat apa, kurang keras apa, apalagi seorang Egy, gitu. Dan posisi Pak Jokowi posisi di atas angin. Posisi dia yang memang memiliki ijazah yang sudah dibiarkan ya kemarin, ijazah yang asli, dan orang-orang ini kena pasal pidana tuh, tersangka. Yang klaster 1-nya, klaster 2-nya udah pemberkasan, udah masuk ke Kejaksaan Agung. Tinggal menunggu P21. Tinggal menunggu P21-nya. Nanti udah limpahnya udah P21, proses peradilan. Betul. Kalau udah diketok palu mau gimana? Waduh. Makanya kalau kita dialog ya, kalau bicara soal penahanan, soal vonis hukum, panik loh. Rismon panik gitu, karena bayangan dia udah di penjara. Penjara itu 2x3 ya mungkin ya, 2x3 meter, kadang tikus lewat-lewat gitu ya, makan ransum, nasinya agak keras gitu. Ya namanya juga makanan gratis kan ya, gitu ya. Kan banyak diurus negara ini, nggak ngurusin orang di penjara aja. Dan sampai siapa suruh juga bikin kesalahan hukum kan begitu ya. Nah nggak enak itu, nggak enak. Makanya saya selalu bilang begini, mudah-mudahan ya, Roy Suryo, ya, Rismon, Tifa gitu ya, itu bisa menguatkan mentalnya tuh. Karena kita pun menjadi Roy Suryo ya, jadi Tifa atau jadi Rismon, belum tentu kuat juga. Bisa sakit juga jiwa kita, bisa gila juga. Atau jangan-jangan memang sekarang ini udah mulai gejalanya begitu ke sana ya. Ya kita nggak tahu juga kalau gejalanya yang sana kita nggak tahu juga. Tapi itu kan sesuatu yang kalau kita bayangkan ya, bukan sesuatu yang mudah dengan ancaman hukuman pidana yang cukup tinggi. Memang menarik ya rekan-rekan kalau kita perhatikan perjalanan mereka, perjalanan skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang benar-benar sangat-sangat alot sekali dan melibatkan banyak perdebatan, banyak sudut pandang dan lain semacamnya. Namun yang jelas, mau cara apapun dan mau bagaimanapun, kini ijazah sudah terbukti asli dan gelar perkara khusus sudah dilakukan, sudah rampung. Dan yang paling mencengangkan adalah ketika ijazah asli ditunjukkan rekan-rekan, ada 2 tersangka yang langsung sowan ke rumah Pak Jokowi dan hasilnya mereka mendapatkan SP3. Nah itulah yang saya melihatnya rekan-rekan. Menurut saya ternyata ini benar-benar mematik perdebatan di kalangan para penuding ijazah tersebut. Kenapa? Karena tentu saja mungkin mereka bisa saja merasa dihianati oleh sosok Egy Sujana dan DHL. Tapi ini kan langkah yang memang diambil dan dicari oleh tim hukumnya Egy Sujana. Bagaimana beliau di sana mencari win-win solution rekan-rekan untuk kedua belah pihak. Dan ketika Egy Sujana mengajukan sowan langsung ke rumah Pak Jokowi, faktanya Pak Jokowi benar-benar menerima mereka dengan lapang dada, menerima mereka dengan pintu terbuka, dan ini benar-benar sikap yang sangat-sangat
berbesar hati dan luar biasa yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Namun kita juga patutlah apresiasi rekan-rekan bagaimana Egy Sujana CS ini langsung sowan ke rumah Pak Jokowi. Ini kan rekan-rekan bisa dikatakan diplomasi yang sangat-sangat krusial ya. Bagaimana kita melihat sebenarnya kubu yang tadinya menyerang habis-habisan Pak Jokowi dan tiba-tiba datang langsung ke rumah Pak Jokowi didampingi dengan tim kuasa hukum. Tentunya ini kan ada sebuah maksud yang tersirat. Dengan tindakan mereka ini saya rasa jauh sekali rekan-rekan dan luar biasa sekali, dan saya rasa ini jauh berkesan dari sekedar minta maaf belaka. Tapi kan ini ada pertemuan face to face antara Pak Jokowi, Egy, DHL dan juga ada tim kuasa hukum. Nah inilah yang memang diplomasi krusial tersebut ternyata menghasilkan SP3 itu. Nah, memang di kalangan Pak Jokowi, di kalangan pendukungnya ini ya dianggap memang ini adalah sikap terbaik dari Pak Jokowi, keputusan beliau, tapi ternyata tidak dengan kubu yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Justru ini pula menjadi sasaran kritik, menjadi sasaran komentar-komentar nyinyir. Tapi ya inilah yang terjadi rekan-rekan. Kedua tersangka tersebut dalam tanda kutip sudah mendapatkan SP3. Nah menurut Anda bagaimana nih rekan-rekan? Karena kan Egy Sujana berarti sudah fix dapat SP3, tapi mereka-mereka ini termasuk Roy CS prosesnya tetap dan terus berjalan.